Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UK PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aceng Yusuf Najar. Saya mengajar di SMP IT Al-Madinah Caringin. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111-323. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 7 dengan materi ketentuan sholat wajib. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap belajar lagi? Siap. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam proses belajar ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk sikap gerak sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar, Bapak akan cek dulu kehadiran. Siapa-siapa saja, mungkin ada yang tidak hadir. Coba, ada yang tidak hadir di kelas 7? Hadir semua? Hadir. Terima kasih sudah memperhatikan kehadirannya dan mudah-mudahan tetap seperti ini, dijaga terus kehadiran. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan apresiasi kepada kalian terkait dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang makna sholat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan sholat wajib. Ya. Yang kita ketahui, sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya, yang wajib yaitu berapa kali dalam satu hari? 5 kali ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu yang wajibnya. Nah, kita akan membahas tentang ketentuan sholat wajib pada hari ini. Nah, kenapa kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat wajib? Ya, yang kita ketahui bahwa sholat itu adalah salah satu kewajiban bagi kita, khususnya umat Islam. Ya, dan juga ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kenapa kita akan membahas materi tersebut? Ya, tujuannya apa? Yang diharapkan setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kalian bisa memaparkan syarat wajib dan juga syarat sah sholat. Ya, dan juga kalian bisa memaparkan rukun sholat dan juga yang membatalkan sholat. Ya, itu yang Bapak harapkan pada pertemuan hari ini kalian bisa memahami tentang ketentuan sholat wajib. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini,
Nah, kita akan melakukan tes breathing dulu untuk menguji sampai mana kefokusan kalian pada hari ini. Siap? Siap. Silakan semuanya berdiri. Relax dulu semuanya. Nah, tes breathingnya mudah. Kalian tinggal mengikuti saja apa yang Bapak katakan. Apa yang fungsinya? Kalian ikuti apa yang Bapak katakan. Garuk kepala, garuk sikut, garuk perut. Iya, berarti masih konsep. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Bapak ada sebuah tayangan video ya tentang tata cara melaksanakan sholat. Ya, kalian silakan amati videonya, ya, lihat dan juga cermati gerakan-gerakan sholat yang ada di tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan, surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkeram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumakninah. Baca doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk. Dan itu sebuah tayangan yang mempraktekkan tentang tata cara sholat. Nah, di dalam sholat itu sendiri ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada yang disebut rukun sholat, syarat sah sholat, dan juga yang bisa membatalkan sholat. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu rukun sholat. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, ya, silakan kalian berdiskusi, bekerja kelompok. Ya, kelompoknya dibagi 4 saja. Silakan kalian tentukan kelompoknya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Nah, setelah kalian tadi mengamati video tentang tata cara sholat, Bapak akan memberikan tugas kepada setiap kelompok, ya, di mana tugasnya itu berbeda-beda, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, dengarkan kelompok 1, ya, Bapak beri tugas yaitu kalian diskusikan ya dengan teman kelompok kalian syarat wajib sholat. Itu untuk kelompok 1, mendiskusikan syarat wajib sholat. Terus kelompok 2, berarti kelompok 2. Nah, kelompok 2 kalian diskusikan syarat sah sholat. Ya, kelompok 2 apa tugasnya? Kelompok 2 apa tugasnya? Kelompok 2 apa barusan tugasnya? Nah, mendiskusikan syarat sah sholat. Terus kelompok 3, Bapak kasih tugas
Rukun sholat, kalian diskusikan rukun sholat. Dan kelompok 4, Bapak beri tugas kalian mendiskusikan hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Nah, setelah nanti kalian sebelumnya kalian bisa mengerjakan itu dalam bentuk uraian atau bisa dalam bentuk peta konsep. Ya. Setelah nanti kalian beres mengerjakan tugasnya, nanti akan bergantian dari tiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ke depan kelas. Dan nanti Bapak harapkan ada sanggahan ya dari teman-teman kelompok yang lain. Jadi mengerjakan tugasnya bisa berbentuk uraian ataupun berbentuk peta konsep. Sudah beres semua? Sudah. Kalau semuanya sudah beres, silakan kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, untuk presentasinya, apakah mau dikocok atau sesuai urutan kelompok? Sesuai urutan kelompok. Kalau sesuai urutan kelompok, berarti kelompok 1 silakan yang pertama untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, silakan untuk kelompok 1 ke depan. Nah, nanti dari teman-teman silakan simak ya, dari kelompok 1 mungkin ada yang kurang atau yang ingin menambahkan, silakan kalian tambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu diantaranya yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat. Nah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Ya, silakan mungkin dari kelompok 2, 3 atau 4 ada yang ingin menambahkan hasil dari presentasi kelompok 1, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa? Khalifah dari kelompok 3. Ya, silakan. Mohon izin, saya akan menambahkan. Saya ingin menambahkan tentang syarat wajib yang saya ketahui. Salah satunya adalah bersih dari hadas dan nifas. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Cukup? Terima kasih atas pendapat teman-teman yang mau kalian sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah Bapak perhatikan ya, kalian mungkin sudah mulai memahami meskipun ada beberapa hal yang tadi ditambahkan oleh teman kalian ya. Secara garis besarnya kalian sudah paham tentang apa itu rukun sholat wajib ya, syarat sah sholat ya, terus juga yang membatalkan sholat dan juga syarat sah sholat. Kelompok pertama itu membahas tentang syarat wajib sholat. Apa itu syaratnya? Ada 4 hal yang membuat seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, harus orang Islam sholat. Itu poin yang pertama, harus orang Islam. Yang terakhir, ini khusus untuk wanita perempuan suci dari haid dan nifas. Nah, selanjutnya tadi siapa yang membahas kelompok berapa tentang syarat sah sholat itu? Kelompok 2. Dan jadi syarat sah itu segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan sebelum kita melaksanakan
sholat sehingga sholat kita akan menjadi sah. Ya. Nah, apa saja? Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ya, niat itu tempatnya di mana? Tempatnya itu di qalbu, di dalam hati. Meskipun tidak diucapkan, asal sudah niat di dalam hati sah. Ya. Sebab tempatnya niat itu di dalam. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah yang membatalkan sholat. Ya. Apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, coba lihat. Sengaja meninggalkan rukun sholat yang tadi, niat atau tidak sujud atau tidak ruku, itu batal sholat. Nah itu lihat hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah sengaja berbicara saat batal sholat. Yang keempat, yang keluarnya hadas besar atau hadas. Selanjutnya apa? Terkena najis. Nah, itulah yang hal-hal yang bisa membatalkan sholat, atau dipenuhi ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, gerakan sholat juga bukan ada perbedaan antara gerakan laki-laki dan juga perempuan. Di takbiratul ihram misalnya. Cuma takbiratul ihram kan? Coba. Nah, contoh seperti ini. Laki-laki ketika takbiratul ihram itu ini harus terbuka ketiak. Dan si jari telunjuk ini sejajar dengan telinga laki-laki. Contoh seperti ini. Nah, Allah. Nah, laki-laki. Ya. Beda dengan perempuan. Perempuan itu kebalikan. Harus nampak si ketiaknya. Ya. Contoh seperti ini. Allah. Itu perempuan. Nah, dari hasil pembelajaran kali ini, ya, ada beberapa hal yang sudah dipelajari. Nah, kita simpulkan saja. Dari mulai yang pertama, tadi ada apa yang syarat wajib melaksanakan sholat, ya. Terus ada syarat sah sholat. Terus ada apa lagi? Rukun sholat. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dari mulai kerja kelompok dan mencari tentang itu. Ya, mudah-mudahan bisa diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan sholat. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, ada tugas untuk kalian, yaitu mengisi refleksi. Ya, silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian pahami atau rasakan pada pertemuan kali ini. Paham? Silakan kalian isi. Sudah beres semua? Kalau sudah beres, silakan kalian kumpulkan kembali oleh satu orang saja, satu kumpulan. Itu saja ya, yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua ya, dan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mempraktekkan ibadah sholat. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi. Ya. Apa itu sujud sahwi ataupun apa, bagaimana cara-caranya? Nah, kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah.